yang perlu dipersiapkan? Yang perlu disiapkan ada timbangan bayi ya, Dek ya. Timbangan bayi, kemudian pengukur panjang bayi, pengukur lingkar lengan atas, metelin, tahu metelin ya? Metelin yang seperti ini metelin, kayak di penjahit. Nah, ini untuk mengukur lingkar kepala, lingkar dada. Ya. Kalau untuk pengukur panjang bayi, ada seperti ini. Sudah pernah lihat? Sudah pernah belum? Sudah pernah, Ibu. Sudah pernah. Kemudian ada handspoon, ada bengkok, kom berisi tisu, ya, kom berisi tisu, stetoskop bayi. Ini Ibu tidak ada stetoskop bayi, jadi pakai stetoskop dewasa. Kemudian kain flanel itu yang dimaksud adalah bedong bayi, Dek. Bedong bayi ini kan terbuat dari kain flanel, ya. Yang biasa mungkin kalau punya keponakan ada bedong, nah itu bahan flanel seperti itu. Kalau tidak ada pakai kain biasa tidak masalah, atau jarik. Ada termometer digital, kemudian pen light, ya. Ini pen light, ini pengukur lila. Handspoon-nya cukup 2 pasang saja, ya. Di dalam bak instrumen, ya. Jadi handspoon-nya taruh di tempat sini. Kemudian ini ada sudip lidah atau tong spatel, ya, yang dari plastik, yang untuk bayi itu dari plastik. Kemudian ada pengikat tali pusat. Pengikat tali pusat ini seperti ini, seperti tali sepatu itu atau tali string bisa. Nah, ini karena di checklist itu masih menggunakan tali pusat, berarti ini ya. Kalau nanti di lapangan untuk pengikat tali pusat itu sudah tidak berbentuk tali pusat seperti ini, Dek. Tapi penjepit tali pusat yang seperti jemuran itu. Sebentar Ibu kasih lihat. Mbak Saduk masuk kelas. Belum cari. Ini penjepit tali pusatnya. Ini kalau ditekan kunci. Klik gitu. Sudah kunci. Yang sekarang dipakai sudah lebih dari 20 tahun sih sudah pakai model seperti ini. Penjepit tali pusatnya, jadi udah nggak pakai tali. Namun kalau di checklist di sini masih memakai tali, jadi Ibu perkenalkan. Oke. Ada celemek, ya. Jadi kalau mau melakukan tindakan, nanti bidannya pakai celemek dulu. Kemudian ada kom berisi air DTT dan kom untuk larutan klorin. Untuk alat-alat ini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik. Nah, langkah pertama, bidan melakukan cuci tangan dengan teknik 7 langkah. Jadi, kalau ini sudah pada hafal semua ya, bagaimana cara melakukan cuci tangan dengan teknik 7 langkah. Kemudian menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk pemeriksaan bayi, ya, yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian mempersiapkan bayi, membuka baju bayi dengan memperhatikan aspek menjaga kehangatan pada bayi. Jadi kalau kita mau melakukan antropometri, pemeriksaan fisik bayi ya, pemeriksaan fisik bayi, ini babynya kan pakai baju. Nah,
Ini akan kita buka karena nanti kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi ya dengan melihat dinding dada, dinding perut, meraba. Jadi ini baju bayinya akan kita buka. Kelihatan enggak? Tidak ya? Kelihatan ya, Dek? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Sinyalnya putus-putus. Putus-putus, Ibu. Ya, putus-putus, Ibu. Putus-putus, Ibu. Putus-putus. Masya Allah, gimana ini? Sambil mungkin ini kesulitan untuk kita melihat secara detail ya, Dek ya, tapi sambil kita membayangkan ya, kita sambil membayangkan, melihat, dan melihat yang Ibu praktekkan, sambil menyimak checklist-nya ya. Lalu setelah ini baju bayinya dibuka, kita mengkaji postur dan gerakan. Menilai ada atau tidaknya episotonus atau hiperekstensi tubuh, ya, adanya kejang, serta tremor. Nah. Jadi bayi kalau normal ya, ketika dibuka bajunya seperti ini, dia otomatis akan melakukan pergerakan. Nah, pergerakannya ini kelihatan kaku enggak? Nah, episotonus atau kejang. Nah, kalau ada berarti ada gerakan episotonus ya. Itu atau tremor yang berlebihan gitu. Nah, jadi kalau normalnya ya, tangan bayi ini kan bentuknya seperti ini ya, normal ya. Tapi kalau dia sampai hiperekstensi lurus ya, seperti namanya hiperekstensi ya, kejang, berarti bayinya bermasalah. Ya, seperti itu. Pemeriksaan postur dalam keadaan normal, keadaan istirahat, kepalan tangannya longgar dengan lengan panggul dan lutut semi fleksi. Nah, semi fleksi itu seperti ini, ya. Ini sedikit nekuk ya, semi fleksi. Ya. Ini namanya semi fleksi. Jadi nggak lurus banget. Kalau lurus banget namanya yo kejang itu tadi. Nah, ini semi fleksi. Normalnya demikian. Kepalan tangannya longgar dengan tadi ya, kepalan tangannya longgar. Nah, ini karena boneka ya dia terbuka gitu. Terbuka. Tapi kalau bayi kenyataannya dia mungkin sedikit menggenggam seperti ini, Dek. Ya. Biasanya kalau bayi ini tangan kita ditaruh di ujung jari kita ditaruh di tangannya, dia akan ada refleks menggenggam. Ya. Kemudian memeriksa tonus atau kesadaran bayi. Letargi, tonus otot yang lemah, mudah terangsang, mengantuk, aktivitas berkurang atau sadar. Bayi kok mengantuk? Maksudnya paham enggak bayi mengantuk di sini? Nah, bayinya kelihatan pucat, ngantuk, mengantuk. Berarti bayinya tidak sehat, kekurangan oksigen. Ya.
Lalu melakukan inspeksi warna kulit bayi. Inspeksi apa ya? Inspeksi? Inspeksi apa, Mbak? Melihat. Iya, betul ya. Inspeksi kita memperhatikan, melihat warna kulit bayinya ya untuk mengetahui apakah adanya pucat, ikterus kekuningan ya atau kekuningan, cyanosis kebiruan ya. Kalau kuning ikterus ya berarti ada masalah cyanosis kebiruan, kekurangan oksigen. Rata-rata pernafasan dalam 1 menit bayi berapa? Berapa? Ada yang bisa jawab? Pernafasan bayi baru lahir untuk normalnya dalam 1 menit berapa, Dek? Halo? Novita Anggra ini? Coba. Jumlah pernafasan dalam 1 menit bayi baru lahir berapa? Angelika? 40 sampai 60 kali per menit nggak? Bayi baru lahir 40 sampai 60. Benar, Angelika? Benar? Afida? Benar jawabannya? Iya, Ibu. Ya. Cara kita menghitung nafas bayi baru lahir bagaimana? Caranya kita perhatikan dada. Biasanya kalau dia menghirup nafas, perutnya akan atau dadanya akan mengembang. Nah, dihitung 1 menit full, 60 detik. 1 menit full. Selama 1 menit full kita perhatikan, tarikan ini perutnya ini. Lihat aja di sini. Kemudian menghitung denyut jantung bayi dengan meletakkan stetoskop di dada bayi. Ya. Kita taruh di kosta, tepi kosta, tulang kosta, ya. Nah, ini dekat sini, Dek. Ini ada garisnya ya. Ya, kalau di panjenengan ya kita orang dewasa itu yang perempuan ya itu tepat di atas payudara. Ya, jantungnya ya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini tidak ada stetoskop bayi, jadi Ibu pakai stetoskop dewasa, namun kita balik, Dek. Ini kan ada puterannya ya. Kalau yang ini biasanya kan pakainya yang ini. Nah, ini kita pakai yang ini. Ini dibalik. Kalau ada stetoskop bayi boleh lebih baik. Di sini. Tapi nanti kalau meriksa bayi nggak boleh diginiin ya. Jatuh. Nah, ini karena untuk kepentingan zoom aja supaya kelihatan, makanya bayinya Ibu angkat. Dengarkan irama jantungnya ya. Untuk detailnya bagaimana suara jantung normal dan tidak di pelajaran anatomi fisiologi. Oke. Nah. Setelah kita melakukan pemeriksaan jantung, kita mengukur suhu dengan meletakkan termometer di ketiak. Untuk pengukuran suhu ya, nah, kan termometer itu kan macam-macam ya, Dek. Ada yang untuk rektal, ya, rektal berarti di anus, di rektum, ya. Ada yang untuk aksila. Nah, ini yang digital enak ini sekarang ini. Ini bisa dipakai untuk rektal juga kalau untuk bayi. Dan biasanya kalau untuk mengukur suhu badan bayi, kita pakai rektal lebih cepat. Langsung aja suhunya terdeteksi.
Kalau kita ini pakai ketiak, ya kita lihat, saya kira udah biasa ya mengoperasikan termometer digital ya. Nah, dipegangi. Suhunya berapa? Oh iya, kalau melakukan pemeriksaan seperti ini, lakukan di suhu ruangan yang suhu kamar ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan menggunakan AC ya, biar bayinya tidak kedinginan. Setelah melakukan pengukuran suhu, kita memeriksa kulit. Ada atau tidaknya kemerahan pada kulit atau pembengkakan, postula atau kulit melepuh, luka atau trauma, bercak atau tanda abnormal, elastisitas kulit, ruam popok, darah pantat. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan pada kulit bayi ini, kita lihat dulu. Kalau ada yang pernah menyaksikan bayi baru lahir atau beberapa hari setelah lahir, ada beberapa kejadian itu yang kulitnya seperti melepuh. Pernah lihat nggak keponakannya atau kasus tetangganya gitu? Pernah lihat nggak? Belum pernah ya. Mohon maaf, skip lagi deh, ini ada kegiatan praktikum perawat. Nah, postula dek, itu beberapa kejadian bayi ya. Semoga suara ibu tidak kalah dengan suara di luar sana. Postula, kulit melepuh, luka atau trauma, ya. Kemudian bercak, tanda abnormal, elastisitas kulit, elastisitas kulit. Nah, ini kalau sedikit ditekan, kulit elastis enggak? Ya. Kalau kulitnya tidak elastis, bisa jadi bayinya kekurangan cairan. Gitu. Atau ruam popok. Ruam popok biasanya terjadi di daerah pantat. Beberapa bayi yang baru lahir biasanya 5 hari ya, di atas 5 hari saya pernah mengalami kasus itu, 2 anak saya mengalami ruam popok bagian pantat gitu ya. Di situ kayak kulitnya kayak ganti tapi kayak luka gitu deh. Tapi rasanya itu mungkin gatal panas ya. Terus pernah saya konsulkan sama dokter, itu kata dokter adalah sisa-sisa hormonal ibu. Jadi hormon ibu dulu waktu masih di kandungan, nah ketika bayi lahir itu sisa hormonalnya itu tadi berupa ruam popok. Bisa jadi juga karena iritasi ruam popoknya itu karena kebersihan yang kurang, bisa jadi. Atau beberapa orang pernah saya jumpai di klien-klien, itu kalau pipis tidak diwawi ide, tapi langsung diberi bedak. Nah, ini bisa menimbulkan ruam popok. Jadi dikaji mulai dari kepala. Nah, kepala di sini apakah ada trauma? Beberapa kasus kejadian kalau bayi lahir dengan kasus partes lama atau partes macet, biasanya di sini ada bentuk traumanya gitu. Terutama pada kasus persalinan dengan vakum ekstraksi. Kalau sekarang sudah nggak ada ya model vakum ekstraksi ya. Semuanya sudah langsung SC kalau partes macet ya. Gitu.
Lalu di pemeriksaan kepala, mulai dari pemeriksaan rambut, jumlah dan warna, ya, adanya lanugo pada daerah bahu dan punggung. Lanugo itu kulit-kulit halus, ya, biasanya ada di sekitar daerah punggung sini sama belakang bahu. Nah, ini rambutnya, warnanya, ya, jangan lupa dikaji semua. Kemudian pemeriksaan wajah dan tengkorak, molase, nah, molase kepalanya waktu di persalinan itu kalau terjadi macet molasenya di grade berapa, ya, nah, simetris atau tidaknya, sefal hematom, kaput succedaneum, atau menilai fontanel. Kaput succedaneum tahu ya, Dek? Sudah tahu bedanya sefal hematom dan kaput? Mboten, Ibu. Oh, mboten. Belum pernah? Belum dengar ini? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sudah ada yang sudah ada belum? Belum, Ibu. Masih putus-putus ya suaranya Ibu, Dek. Apa Ibu pindah jaringan ya? Kemudian masih tadi. Mohon maaf, skip dulu ya, Dek ya. Sefal hematom. Namanya sefal hematom. Hematom berarti ada gumpalan darah, Dek. Di sini. Bentuknya kaput. Kaput itu kayak apa ya? Benjolan gitu loh, Dek. Kayak benjolan gitu. Biasanya kalau terjadi partes lama atau partes macet, di sisi kepala di sini akan terjadi kayak semacam benjolan seperti ini. Nah, ini beberapa kalau sangat parah itu terbentuk sefal hematom. Di sini ada kaput, tapi isinya itu darah, gumpalan darah dan seperti itu. Kalau kaput succedaneum itu biasanya kasusnya terjadi pada bayi dengan vakum ekstraksi. Ya, nanti bisa lihat di internet bayi yang divakum itu kepalanya seperti apa. Nah, itu kaput succedaneum, ya. Lalu pemeriksaan mata, ya. Strabismus, episanthus, adanya glaukoma kongenital, ya, yaitu pembesaran dan kekeruhan pada kornea. Ini glaukoma itu bukan hanya terjadi pada orang dewasa, beberapa kasus pernah terjadi bayi itu terjadi glaukoma. Nah, ini sangat berbahaya karena retinanya itu kan ada nempel ya sama dagingnya itu ya. Ya, bisa menyebabkan kebutaan, ya. Katarak kongenital, ya, katarak kongenital berarti bawaan memang dari bayi. Trauma pada mata, ya, trauma pada mata yang tadi lagi pada kasus-kasus persalinan dengan partes macet, partes lama. Nah, trauma pada mata, matanya bisa jadi ketika lewat jalan lahir sangat lama di sini terjadi luka. Ya. Perdarahan di konjungtiva, konjungtiva tahu ya? Ini bagian putih yang mata ini ada perdarahan berarti ada bercak darah. Nah, tadi biasanya di proses persalinan. Kalau proses persalinan alami, natural, normalnya itu kan kepala dulu yang turun. Ya kan? Kepala yang lewat panggul. Nah, ini di sini kalau kasusnya itu partesnya lama, di sini akan tertekan panggul, ya. Panggul sama jalan lahir. Sehingga beberapa kejadian tadi di bagian kepala ada kaput succedaneum, ada sefal hematom, ya, ada trauma di kepala, trauma di mata, gitu, ya. Ini kenapa kok dari tadi kok mata gitu ya? Lewatnya ya karena yang lewat pertama adalah kepala, gitu. Bisa bayangkan ya untuk kasus ini ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja, Dek. Halo. Dari yang Ibu sampaikan ini, kira-kira kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Izin bertanya, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Elhen Putri Syaika, nomor absen 2.
Di sini saya ingin bertanya, apakah persalinan dengan menggunakan vakum ekstasis itu selalu menyebabkan kaput Sucedanium. ya, sucedanium? Iya, karena proses persalinan dengan vakum itu kan bahannya macet ya, tidak ada dorongan dari dalam, sehingga dibantu dengan alat namanya vakum. Di sini ditempelkan dengan alat, itu bentuknya bulat kayak mangkok bulat gitu kecil, terus lalu diberi tarikan di vakum ya, artinya di vakum seperti di vakum itu di sini udaranya dibuat minus ya, dibuat minus sehingga dibuat terjadinya kaput itu tadi. Kaput. Kalau nggak ada kaputnya nggak jadi, bayinya nggak bisa ditarik untuk vakum ekstraksi. Gitu ya. Ibu lanjut dulu ya. Terima kasih, Kemudian Ibu. Ya, sama-sama. Kemudian pemeriksaan telinga, gangguan pendengaran atau tidak, dengan dilakukan dengan membunyikan bel atau suara. Nah, nggak usah kencang-kencang deh suaranya, seperti bel atau ngageti orang gitu. Cukup kita gerakkan aja, ya, sendok ya. Sendok kita benturkan dengan sendok satu sama lain, ping gitu. Nah, refleks kayak bayi normal, ya dia akan kaget gitu. Dua-duanya dites telinganya, gitu. Ya, dari pendengarannya terganggu atau tidak. Nanti kalau normal akan ada refleks terkejut, ya. Apabila tidak terjadi refleks, kemungkinan terjadi gangguan di pendengaran. Kemudian di pemeriksaan hidung dilakukan dengan cara melihat pola pernafasan cuping hidung, sekret mukoprolen dan berdarah atau tidak ya. Kita lihat hidungnya yang pertama, sekretnya banyak enggak gitu, dibersihkan kalau misalkan ada ya. Kemudian sekretnya ini ada darahnya enggak gitu. Kalau normalnya kan sedikit-sedikit aja ya gitu, misalkan kayak lendir gitu. Nah, untuk tarikan nafasnya, setelah kita bersihkan ini, tarikan nafasnya dari cuping hidungnya bagaimana? Kelihatannya ngos-ngosan enggak gitu di sini. Kalau bayinya ngos-ngosan, cuping hidungnya ada tarikan di sini. Ada cuping. Gitu. Tahu ya, di sini ya. Kemudian pemeriksaan mulut. Apakah ada kista pada mukosa mulut, warna lidah, dan kemampuan menghisap? Warna lidah dan kemampuan menghisap. Ya. Nah, tadi kita lihatnya pakai apa ya? Namanya tong spatel. Ya. Tong spatel. Tong spatel yang untuk baby itu terbuat dari plastik. Ya. Dari plastik, ujungnya ini kalau nggak dikasih kasar seperti ini, namanya tong spatel. Ya, tong spatel. Ya. Tongge, ya, lidah. Spatel sudip, spatula ya. Ini kita beri kasa. Nah, kita kan mau melihat mulutnya nih. Nah, kita masukkan pelan-pelan di bagian mulutnya di sini. Jangan terlalu ke dalam, nanti dia mendelik. Oh, itu ya. Kita lihat. Nah, karena ini bayinya boneka nggak bisa buka mulutnya nih. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, dengan memakai tong spatel. Kita lihat apakah ada kista pada mukosa mulut, lidahnya bagaimana tadi ya, kemudian kemampuan menghisapnya. Ya, ini bayi kalau di sekitar mulutnya di sini kok ada benda, dia otomatis akan menghisap, Dek. Ya. Kecacatan kongenital, bercak pada mukosa mulut, palatum tahu? Palatum, ya, langit-langit mulut, ya, dilihat. Lihatnya setelah pakai tong spatel, kita bisa melihat dengan center atau pen light. Ya, sambil kita lihat begini. Ya, kita lihat semuanya di sekitar mulutnya. Lalu kita melakukan pemeriksaan leher, melihat pergerakan.
Apabila terjadi keterbatasan dalam pergerakannya, maka kemungkinan terjadi kelainan pada tulang leher. Kita raba pelan. Dengan 2 jari ibu ini ya. 2 jari bidan ya, kanan kiri ini. Aduh. Sekitar sini. Lihat, kita raba. Ini ingat lagi ya, posisi bayinya tidur, tidak berdiri. Ya, ini untuk kepentingan Zoom. Oke. Nah. Kemudian pemeriksaan abdomen, ya, inspeksi, melihatlah bentuk dari abdomennya. Membuncit, kemungkinan disebabkan adanya hepatosplenomegali atau cairan dalam rongga perut. Bentuknya membuncitkah abdomen? Nah, normalnya kalau bayi baru lahir memang bagian perut, ya, anak kecil, bagian perut itu lebih besar daripada bagian pantat ya, karena organ heparnya itu yang dominan gitu. Namun kalau besarnya membuncitnya itu kok di luar normal, artinya biasanya membuncitnya yang tidak normal itu seperti apa Bu? Gitu. Di sini mengkilap perutnya mengkilap, ya. Nah, membuncit mengkilap, apakah iya gitu? Kalau iya kemungkinan tadi itu ada hepatosplenomegali. Pembesaran liver berlebihan, gitu. Atau ada cairan di dalam rongga perutnya. Gitu. Nah, setelah kita inspeksi, kita palpasi. Palpasi berarti dengan meraba. Hati biasanya teraba 2-3 cm di bawah arkus kosta kanan. Arkus kosta kanan di sini. Nah, arkus kosta kanan coba punya Anda diraba. Nah, ini tulang iga yang paling bawah itu, Dek. Ya, tulang iga adik yang paling bawah. Nah, itu 2 jari di bawah tulang iga itu. Nah, itu letaknya hepar hati. Sekitar 2-3 cm di bawah arkus kosta kanan, sebelah kanan ya. Ya. Limfa teraba 1 cm di bawah arkus kosta kiri. Kalau tadi sebelah kanan adalah liver atau hepar, limfanya 1 cm sebelah kiri. Ginjal dapat dilakukan dengan posisi terlentang dan tungkai bayi dilipat agar otot-otot dinding perut dalam keadaan relaksasi. Nah. Kalau mau memeriksa ginjal, ginjal kan letaknya di belakang sini ya, sebelah samping kanan kiri tulang iga di sini ya, tulang ekor ya, sebelah sini. Nah, kita mau melakukan pemeriksaan ginjal, dapat diraba nih ya, setinggi umbilikus. Setinggi umbilikus berarti di setara dengan umbilikus apa, Dek? Halo? Umbilikus apa ya? Halo? Halo? Nggak ada yang tahu? Pusar, Ibu. Pusar, gitu. Jadi kalau Ibu tanya langsung dijawab aja, Dek. Nggak usah ragu-ragu, yang tahu langsung jawab aja. Ya, nggak usah Ibu tunjuk. Ya. Sejajar dengan umbilikus. Nah, sejajar sama ini, setinggi ini, berarti di belakang sini. Ya. Nah, di antara garis tengah dan tepi perut. Ini, garis tengah ini sama tepi perut. Sini. Nah, caranya bagaimana? Ya. Posisi bayi terlentang, tungkai bayi dilipat. Nah, ini biar rileks otot-ototnya. Seperti ini. Ya. Oke. Pemeriksaan tali pusar. Ingat tadi bayinya tidurnya di kasur ya. Ya, kita gini gerakannya gini. Ini diraba di sini kan. Lalu memeriksa tali pusat untuk melihat apakah ada kemerahan, bengkak bernanah, berbau atau lainnya pada tali pusat. Mulai lepas biasanya pada hari ke-7 hingga ke-10. Beberapa kasus pun lepas di usia 4 hari, pernah saya jumpai bayi gitu.
5 hari, ada yang sampai 2 minggu pun ada, Dek. Namun kebanyakan di antara 7 sampai 10 hari. Nah, ini ya tali pusatnya lukanya bagaimana? Kemerahan, bengkak ada nanahnya, bau sekali ataukah tidak ya? Ini ya, setelah dilakukan pemeriksaan, lalu kita pemeriksaan punggung atau tulang belakang dengan letakkan bayi dalam posisi tengkurap. Tengkurap, raba sepanjang tulang belakang untuk mencari ada atau tidaknya kelainan seperti spina bifida. Nah, spina bifida itu nonjol tulang belakangnya itu, Dek, tidak normal. Babynya kita tengkurapkan dalam posisi seperti ini di pangkuan bu bidan. Kita raba, ini di pangku ya. Nah, nih. Ya, ini kita raba apakah ada kelainan tulang spina bifida atau mielmeningia, defek tulang punggung. Sehingga medula spinalis dan selaput otak menonjol. Bisa jadi karena di sini ya ada kelainan gitu ya. Ini teraba menonjol. Ya. Kemudian memeriksa genitalia untuk mengetahui ya, kalau genitalia perempuan keadaan labium minor yang tertutup labia mayor. Lubang uretra dan lubang vagina terpisah, sekret pada lubang vagina. Ini kalau perempuan yang diperiksa itu, Dek. Labia mayor, labia minor paham ya, gitu. Labia minor tertutup oleh labia mayor. Apa ada, Bu, yang tidak normal seperti apa? Ada, Dek, gitu. Ya, yang cacat-cacat kongenital gitu. Ada yang labia mayornya tidak ada. Ada gitu kasus gitu. Kemudian tidak punya lubang uretra, tahunya bayi selama 24 jam belum pipis, belum boleh diizinkan pulang sama bu bidan. Harus dipastikan bayinya sudah pipis. Kenapa yo? Kenapa? Jangan-jangan nggak ada uretranya. Atau nggak ada anusnya. Belum misalnya. Belum keluar mekonium. Ya, bisa jadi. Ya. Oke, makanya kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi bayi yang Anda tolong itu, gitu, bukan hanya sekedar melihat, oh laki-laki, oh perempuan, tapi dilihat, Dek, di situ kalau perempuan labianya bagaimana, labia minor sama mayornya, uretranya, lubang vaginanya, ya ada yang lubang vaginanya tidak ada pun ada, gitu. Sekret. Nah, sekret pada lubang vagina ini normal, biasanya bayi baru lahir itu ada lendir-lendirnya ada. Lalu laki-laki mengetahui testisnya sudah turun dalam skrotum belum? Testis tahu ya, itu ya, doknya ya. Testisnya ya, telurnya. Nah, itu sudah turunkah belum dalam skrotum? Ya. Adanya kelainan seperti fimosis, hipospadia, epispadia, atau tidak. Apa aja tuh? Fimosis, hipospadia, epispadia, apa aja itu? Tahu belum? Kelainan lubang uretra. Ya. Lubang uretra. Kalau hipospadia, lubang uretranya di bawah. Ya. Jadi di sini non sewu, ini penis, itu penis bayi gitu. Nah, ini kan normalnya di tepi paling bawah ya. Nah, ini bisa di bagian samping bawah. Kalau epispadia di samping. Ada yang beberapa tuh fimosis, beberapa. Itu kalau pipis memancar kemana-mana. Ya, itu cara pemeriksaan bayi. Jadi tidak ada yang lihat, oh bayinya nangis, Bu. Laki-laki ya, ini udah nangis. Enggak selesai sampai di situ, Dek. Setelah Anda itu nolong persalinan, ibunya sudah beres semua, kalau 4 selesai, kita melakukan pemeriksaan fisik bayinya. Sampai detail segitunya. Ya. Kemudian pemeriksaan ekstremitas. Gerakan ekstremitas abnormal, asimetris, posisi gerakan abnormal, serta menilai kondisi jari kaki. Jumlahnya berapa jarinya, jangan sampai babynya sudah dibawa pulang orang tuanya, tahu-taunya jarinya ternyata 3 atau ada yang nempel.
Pernah Ibu jumpai? Pernah gitu. Jadi ujung-ujung jari sininya itu ada yang 6, ada yang 4, ada yang ujung kelingking sama jari manis ini gandeng. Ada Dek kasus seperti itu. Kita lihat ya. Jumlahnya berapa? Lalu pemeriksaan refleks Babinski, Moro, menggenggam, routing, menghisap, tonic neck, ya. Babinski yang apa? Yo, coba jawab. Ada tahu belum Babinski? Moro. Ada yang bisa jawab? Coba sebutkan salah satu pengertian dari refleks. Salah satu aja, mau apa? Silakan dah. Biar Anda itu enggak ngantuk dengarkan saya. Jadi ada imbal baliknya. Boleh salah satu, Ibu kasih poin kalau mau. Izin menjawab, Ibu. Ya, salah satu. Silakan. Sebutkan nama. Halo? Izin siapa mau jawab? Babinski apa? Moro apa? Izin masuk, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Elhen Putri Syaika, absen 2. Refleks Babinski adalah refleks yang timbul ketika telapak kaki dirangsang dengan instrumen yang tumpul. Nah, telapak kaki ya. Ini kayak Anda itu sudah bukan refleks Babinski lagi ya. Geli ya. Ini kalau dirangsang dengan benda tumpul seperti ini, dia otomatis akan gimana? Tarik. Kan geli ya. Gitu. Apalagi refleks Moro, Novita. Sambil buka Google nggak apa-apa kok. Ya, biar Anda nggak ngantuk. Izin masuk, ya. Ibu. Gimana? Saya Delia Agustin, nomor absen 43. Ya. Refleks Moro adalah suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau getaran yang mengejutkan. Nah, zaman Anda sudah menjumpai belum? Bayi baru lahir sama parajinya, sama mbah dukunnya digetak, diamben gitu. Dikagetin di tempat tidur. Gitu, Mbak. Pernah? Sudah enggak ya? Dulu Ibu mungkin lahirnya sama mbah dukun ya. Ibu kalau cerita, ibu saya dulu cerita waktu saya masih kecil, jadi nek bayi cilianmu biar nek lahir, Ibu pakai bahasa Jawa paham enggak ya? Ada yang tidak ya mungkin ya, yang dari luar Jawa mungkin atau luar Jawa Tengah. Jadi dulu waktu kamu lahir, waktu masih kecil digetak tempat tidurnya itu dikagetin sama mbah dukunnya. Nah, ternyata apa? Mbah dukun itu bukan bidan tapi pinter sekali. Refleks Moro itu tadi, ternyata apa? Kalau jantungnya normal, bayinya normal, dia otomatis ada refleks kaget. Coba kalau nggak dikagetin seperti itu ya, nggak ketahuan. Bayinya ternyata jantungnya nggak normal. Ya? Itu. Oke. Lagi. Refleks apa lagi? Ayo mau jawab. Silakan. Saya Ibu. Silakan. Perkenalkan nama saya Fayada Najah Sajida, nomor absen 12. Routing refleks Ibu terjadi pada saat sudut mulut bayi disentuh. Ya. Saat sudut mulut bayi disentuh, Ibu. Ya. Nah, sudut mulut bayi disentuh ya. Nah, ini iya, gini ya. Sudut mulut bayi disentuh ini. Bayi, apapun benda di dekat mulutnya, kalau deketin gitu, dia otomatis akan ada refleks mencari deh. Nengok ke sini. Noleh. Ya, sebelah sininya disentuh, dia akan noleh ke sini. Ya. Jadi pernah jumpai belum bayi ponakan, tetangga atau adik mungkin ya. Di bedo senengnya bayi baru lahir, baru taruh di sudut mulutnya sini, dia akan mencari gini. Jadi dia bukan lapar, itu refleks. Otomatis dia akan menghilang sendiri refleks-refleks itu.
Sampai usia ya 1,5 bulan, 2 bulan lah sudah hilang. Sebutkan refleks apa lagi? Izin masuk, Ibu. Silakan. Perkenalkan, saya Dewi Salma Latifah, nomor absen 7. Saking refleks, ketika bagian langit-langit mulut bayi itu tersentuh, ia akan refleks melakukan gerakan menghisap. Iya. Ya, tadi selain routing, kita dekatkan benda apapun di sudut mulut bayi, dia akan mencari. Nah, sekarang kalau dimasukkan apapun akan ia hisap. Ya, jadi kalau bayi baru lahir diberi dot, dia otomatis ngenyatnya sama dot. Tapi kalau disusukan ke ibunya, dia akan ngenyat ibunya. Gitu. Apapun benda yang dimasukkan ke sini akan dihisap. Gitu. Ya, oke. Ada lagi? Izin menjawab. Iya, silahkan. Stepping refleks, Ibu. Ya. Melakukan atau menari. Routing tadi sudah ya. Stepping refleks, Ibu. Menggenggam. Bukan, Ibu. Posisi menari atau melangkah. Oh, tonic neck. Iya. Oh iya, gimana? Gimana, Mbak? Silakan. Halo. Kok hilang suaranya? Bayi terlihat seperti melangkah atau menari ketika ia diposisikan dalam posisi tegak dengan kaki yang menyentuh tanah. Ya. Oke. Kalau tonic neck, Dek. Kalau tonic neck apa? Tonic neck apa? Ibu, izin menjawab. Refleks ini terjadi ketika bayi dalam posisi berbaring dan kepalanya ditengokkan. Jadi ia akan memanjangkan lengan dan kaki. Otomatis arah berlawanan, ya. Kalau tangannya sebelah sini dia akan noleh ke sana. Nah, kelihatan. Ini dia akan noleh ke sana. Kalau ini ke sini dan noleh ke sini. Arahnya berlawanan. Refleks menggenggam? Refleks menggenggam, Dek? Grab/flex, Ibu. Ya. Ini kalau diletakkan di jarinya, ya di tangannya, kita letakkan tangan, itu dia otomatis akan menggenggam. Normalnya begitu. Terutama bayi-bayi yang lapar tuh, bayi lapar begitu. Ya. Setelah ini semua selesai, ya. Kita merapikan pasien dan alat-alat pemeriksaan dan baju lagi dan didokumentasikan hasil tindakannya tadi itu. Sampai di sini ada mau ditanyakan, Dek? Yang mana yang belum jelas? Cukup ya? Tadi persiapan untuk di sini itu kok ya. Ada timbangan bayi, pengukur panjang badan bayi. Ini biasanya untuk pemeriksaan fisik akan langsung dilakukan pemeriksaan antropometri, Dek. Ya. Untuk antropometri ada sendiri ya. Ya. Jadi kalau dari checklist di sini itu persiapan alatnya di situ itu sudah langsung dengan pemeriksaan antropometri. Mulai dari pengukur panjang badan bayi, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada. Nah, itu antropometri. Itu. Kalau pemeriksaan fisik cukup sampai tadi itu.
Dek, sampai di sini. Untuk tugasnya praktikum buat video gitu gimana? Siap? Siap? Dengan pakai boneka seadanya di rumah. Mau? Mau ya? Halo? Buat videonya sesuai checklist, Ibu. Gimana? Kita membuat videonya sesuai checklist. Iya, sesuai checklist gitu. Lakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu, gitu. Itu ya. Setuju? Pakai boneka seadanya di rumah, boleh pakai boneka Barbie ya. Barbie terlalu kecil ya. Boneka panda atau apa-apa ya, seadanya lah di rumah gitu. Cukup ya? Gitu nanti tugasnya bisa dikirim by email. Ibu tulis di chat. Itu alamat email Ibu yang untuk tugas ya. Selesai sampai di sini ya, Dek ya. Cukup ya. Masih ada yang mau tanyain nggak? Ibu izin bertanya, untuk deadline-nya video kapan ya, Ibu? Enaknya kapan? Kita sepakati aja ya. Kapan ya? Senin gimana? Senin depan. Hari Senin ya? Hari Senin. Mungkin diberi waktu 1 minggu, Ibu. Iya. Berarti kalau 1 minggu Kamis ya? Boleh, enggak apa-apa. Berarti Kamis depan ya? Kamis depan tanggal 10 ya? Oke. 10 Februari deadline. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau kurang dari saya, mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama. Selesai.